Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فقال الله تعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan mengharapkan kedatangan hari kiamat, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah. Masyarul muslimin, Bapak Ibu jamaah kajian subuh di Masjid Raya Seti Ujung, Masjid Raya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita aturkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat. Ada 3 nikmat yang Allah berikan pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah nikmat iman. Yang kedua adalah nikmat kesempatan, dan yang ketiga adalah nikmat kesehatan. Kalau kita punya nikmat iman, kita punya nikmat kesehatan, tapi kita tidak punya nikmat kesempatan, maka tidak mungkin kita hadir di masjid ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Ada keinginan dalam hati kita untuk datang ke masjid, badan kita sehat, tapi ternyata kesempatan itu tidak ada. Misalkan kita berada dalam perjalanan atau lain sebagainya, atau dalam kesibukan dinas misalkan, maka kita tidak mungkin berada di masjid ini. Begitu juga jika kita punya nikmat iman, kita punya nikmat kesempatan, tapi kita tidak punya nikmat kesehatan, mungkin kita juga belum bisa berada dalam masjid ini. Begitu juga kalau misalkan kita punya nikmat kesempatan, kita punya nikmat kesehatan, tapi keinginan dalam hati kita, keimanan dalam hati kita belum ada, belum tentu juga kita bisa datang dalam masjid ini. Maka Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan dari nikmat yang Allah berikan ini, maka kita bersyukur kepada Allah. Allah masih berikan kita kemampuan untuk bisa datang ke majelis ilmu ini. Majelis ilmu yang mudah-mudahan dikelilingi oleh para malaikat. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, la yaq'udu qaumun, kata Rasulullah, yadhkuruna Allah, tidaklah suatu kaum yang mereka duduk bersama-sama, yadhkuruna Allah, dan mereka mengingat Allah. Mengingat Allah ini dalam artian kita belajar mengisi tausiah, ya. Illa hafathumul malaikah, kecuali para malaikat akan menaungi mereka, atau para malaikat akan mengelilingi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat akan menaungi mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah, kata Rasulullah, kemudian ketenangan akan datang kepada mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, kemudian Allah akan menyebut nama mereka satu persatu kepada malaikat yang ada di sekitarnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang berada dalam majelis ilmu ini, kata Rasulullah, nama-nama kita ini akan dicatat oleh Allah dan disebutkan kepada para malaikat yang ada di sisinya. Kenapa? Karena kita berkumpul untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita bisa berada di majelis ilmu yang mulia ini.
Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa disampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Man shalla 'alayya salatan, sallallahu alaihi biha 'asharatan." Kata Rasulullah, barang siapa di antara umatku yang bersalawat 1 kali kepadaku, maka Allah akan bersalawat untuknya sebanyak 10 kali. Jadi Bapak Ibu, kita bersalawat 1 kali saja untuk Rasulullah, itu Allah akan bersalawat untuk kita 10 kali. Pertanyaannya, mengapa Allah bersalawat 10 kali? Kita tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kekasih dari Allah. Kita tahu bahwa Rasulullah adalah kekasih Allah. Manusia yang paling dicintai Allah di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika kita umatnya mengingat Rasulullah, ketika kita umatnya bersalawat untuk Rasulullah, maka Allah akan senang. Kenapa Allah senang? Karena berarti kita bersalawat untuk seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan jauh lebih senang lagi dan kemudian bersalawat untuk kita. Artinya bersalawat ini adalah memberikan kebaikan-kebaikan untuk diri kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fungsinya salawat ini apa? Salawat ini fungsinya nanti Bapak Ibu, ketika kita berkumpul di padang mahsyar di hari akhir nanti, seluruh umat manusia di muka bumi ini yang pernah lahir di muka bumi ini, mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu akan berkumpul. Umat Nabi Adam akan mencari syafaat atau pertolongan kepada Nabi Adam. Umat Nabi Musa akan mencari pertolongan kepada Nabi Musa. Begitu juga umat Nabi Muhammad akan mencari pertolongan kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya, siapakah orang-orang yang akan ditolong oleh Nabi Muhammad? Tentunya orang-orang yang akan ditolong oleh Nabi Muhammad adalah mereka yang selalu mengingat Rasulullah. Kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidup kita ini terpaut ribuan tahun dari Rasulullah SAW. Kita tidak pernah melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita sering mengingat Nabi Muhammad, sering bersalawat untuk Rasulullah, itu artinya apa? Kita ingat dengan Rasulullah. Nanti ketika hari akhir, ketika tidak ada lagi pertolongan selain pertolongan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad juga akan ingat kepada kita. Tidak mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita saja di dunia ini lupa dengan Nabi Muhammad, bagaimana Nabi akan ingat dengan kita? Kalau di masa ketika di dunia saja kita jarang bersalawat kepada Rasulullah, bagaimana Rasulullah akan mengenali kita nanti di hari kiamat? Maka banyak-banyak bersalawat, karena bersalawat itu nanti fungsinya adalah untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai tema kita pada kajian subuh kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, ya Pak. Nama saya Hamdi Putra Ahmad. Saya bukan orang Palembang asli di sini, Pak. Ya, saya adalah orang Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan mendapatkan istri di Palembang. Makanya saya sampai ke sini Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelumnya ini yang diminta adalah itu kakak ipar saya, Pak, Ustaz Abdullah Fadil Satriawan. Beliau adalah kakak ipar saya tapi berhalangan hadir, jadi beliau meminta kami untuk menggantikan beliau di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang singkat ini nanti kita bisa belajar dan kita sama-sama belajar di sini ya, dalam majelis ilmu ini. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang hidup bahagia dunia dan akhirat versi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang yang mengidolakan seseorang yang lain itu pasti tahu, ya, pasti tahu seluk-beluk dari kehidupan orang tersebut. Ya. Kalau kita mengaku mengidolakan Nabi Muhammad SAW, pasti kita akan penasaran, pasti kita ingin tahu bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW. Contoh sederhana saja, ya, ketika Bapak Ibu dulu sebelum Bapak Ibu menikah dulu,
Ketika melirik calon istri bapak atau calon istri ibu, itu pasti kita penasaran dengan kehidupan calon istri atau calon suami kita. Ya, kita cari tahu dari mana dia berasal, dari keturunan seperti apa pekerjaannya, bagaimana pendidikannya, dan lain sebagainya. Itu kalau kita mengidolakan seseorang, ya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad yang mengidolakan Nabi Muhammad SAW, pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar penasaran untuk mengetahui seluk-beluk kehidupan Nabi Muhammad SAW? Nah, itu yang menjawab adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Sama seperti misalkan kalau zaman sekarang ini anak muda itu Bapak Ibu, ya, kalau dia mengidolakan artis lah, kalau kita bisa katakan, pasti dia tahu apa kehidupan artis ini, dicari tahu sampai ke detail-detail. Nah, kalau kita benar-benar mengaku sebagai umat Nabi Muhammad yang mengidolakan Rasulullah SAW, maka kita harus tahu seperti apa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Menariknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata Nabi Muhammad ini itu tidak hanya diidolakan oleh orang-orang Islam saja. Banyak sekali orang-orang non-muslim di luar sana yang mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Salah satu contoh sederhana Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada seseorang, ya, berasal dari Amerika, namanya Michael Hart, hidup di tahun 1970-an. Ya, siapa namanya, Bu? Michael Hart, ya. Michael Hart ini membuat sebuah buku berbahasa Inggris, judulnya A Ranking of the Most Influential Persons in History. Nah, itu judulnya bahasa Inggris. Artinya apa? Artinya adalah ranking dari orang-orang yang paling berpengaruh di dunia. Nah, judul bukunya adalah orang-orang yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Siapa saja orang-orang yang berpengaruh itu, Bapak Ibu? Yang berpengaruh itu dimasukkan dari ribuan tahun yang lalu, 3.000, 5.000 tahun yang lalu sampai zaman sekarang. Itu dimasukkan nama-namanya oleh si Michael Hart di dalam bukunya. Yang mengejutkan apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang yang pertama yang dimasukkan menjadi orang yang paling berpengaruh di dunia adalah Nabi Muhammad SAW. Padahal si Michael Hart ini, si penulis buku ini, bukan orang Islam. Pertanyaannya Bapak Ibu dan Allah SWT, apa alasannya kenapa Nabi Muhammad yang ditaruh di yang pertama? Nah, ini menjadi menarik. Kalau orang non-muslim saja itu mengidolakan Nabi Muhammad, mengakui kehebatan Nabi Muhammad, bagaimana dengan kita, orang-orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk kepada ada 4 hal, ya, setidaknya 4 hal yang kita rangkum kunci sukses kehidupan Nabi Muhammad, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita masuk ke sana, kita akan bahas sedikit bagaimana sebenarnya kehidupan Nabi Muhammad ini. Siapa sosok Nabi Muhammad itu? Kita tahu Bapak Ibu, Nabi Muhammad ini adalah sosok yang lahir dalam keadaan yatim. Jadi ketika terlahir di dunia, beliau sudah tidak mempunyai bapak. Ketika Nabi Muhammad SAW tumbuh besar dan berumur 6 tahun, beliau juga ditinggalkan oleh ibunda beliau yang bernama Siti Aminah. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika lahir tidak memiliki bapak, ketika umur 6 tahun ditinggal oleh ibunya. Lalu siapa yang mengasuh Nabi Muhammad? Yang mengasuh beliau setelah itu adalah kakek beliau, yaitu Abdul Muthalib. Ternyata Abdul Muthalib mengasuh beliau juga tidak lama. Selang 2 tahun setelah itu kakeknya meninggal. Lalu beliau akhirnya diasuh oleh paman beliau yang bernama Abu siapa Pak? Abu Thalib. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau diasuh oleh Abu Thalib yang merupakan pemuka Quraisy, seorang pemimpin yang waktu itu juga merupakan musyrik Mekah. Ya. Bahkan diriwayatkan Abu Thalib itu
sampai di akhir hayatnya beliau tidak memeluk agama Islam. Jadi Nabi Muhammad dari sejak kecil itu tidak mendapatkan pendidikan yang layak dari orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya sudah meninggal. Siapa yang mendidik Rasulullah? Siapa yang membuat Rasulullah itu memiliki akhlak yang sangat mulia? Jawabannya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Jadi memang dari kecil itu Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu sudah dididik oleh Allah. Tidak manusia yang mendidik Rasulullah itu. Yang mendidik beliau adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pantaslah bahwa Nabi Muhammad itu sebagai orang yang maksum. Maksud itu apa? Terjaga dari yang namanya dosa. Nah, sampai-sampai ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak mulia Rasulullah itu diibaratkan oleh Aisyah, istri beliau, sebagai akhlak Al-Quran. Jadi ada sebuah hadis dari riwayat Muslim nomor 746. Ada seorang sahabat yang mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Fakultu, katanya, ya ummul mukminin, wahai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anbi'ini an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan kepadaku bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, alasta taqra'ul Qur'an? Bukankah engkau pernah membaca Al-Qur'an? Kata Aisyah. Qultu, bala. Aku berkata, ya. Faqalat, fa inna khuluqa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Al-Qur'an. Kata Aisyah, sesungguhnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Jadi Nabi Muhammad itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah dikatakan sebagai Al-Qur'an berjalan. Kalau ingin lihat akhlak Rasulullah itu seperti apa, maka baca Al-Qur'an. Seperti itulah akhlak dari Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu dan rahmati Allah, sebenarnya apa kunci sukses dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan mengetahui kunci sukses ini, mudah-mudahan nanti kita bisa meniru akhlak Rasulullah SAW. Kita bisa meniru akhlak beliau. Kenapa? Karena beliau adalah idola kita. Jangan sampai kita malah mengidolakan orang-orang yang di luar beliau. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci sukses Nabi Muhammad di dunia dan akhirat itu adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, ini familiar ya Bu. Hablum minallah itu apa? Hubungan yang baik dengan Allah. Hablum minan nas adalah hubungan yang baik dengan manusia. Bagaimana contohnya hubungan baik manusia? Bagaimana contohnya hubungan baik Nabi Muhammad dengan Allah? Salah satu hadis dikatakan, ma asbahtu ghadatan qattun illa istaghfartullaha mi'ata marrah. Jadi ada sebuah hadis mengatakan, tidaklah aku melewati pagi hari, ya, tidaklah aku sampai pada siang hari, kata Rasulullah, kecuali aku sudah beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah itu tidak pernah melewati siang dalam hidup beliau, ya, tanpa atau selain beliau sudah beristighfar sebelumnya di pagi hari sebanyak 100 kali. Bisa dibayangkan Rasulullah yang terjaga dari dosa, beliau setiap hari itu beristighfar minimal 100 kali. Pertanyaannya, kita yang banyak dosa ini Bapak Ibu, sudah berapa kali kita beristighfar dalam sehari? Apakah hanya dalam sholat atau kita punya wiridan sendiri? Kalau Rasulullah saja 100 kali, harusnya kita 1000 kali, bahkan lebih dari itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tidak ada yang menjamin kita bisa tidak berdosa. Kalau Rasulullah ada yang menjamin, Allah menjamin beliau tidak berdosa. Maka ibu dan bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya ya, taubat ini ada 3 tingkatan. Nah, kita harus tahu nih, ada 3 tingkatan taubat. Ternyata taubat itu tingkatan yang paling rendah Bapak Ibu dan rahmat Allah. Tingkatan yang paling rendah itu adalah taubat. Tingkatan yang di atas itu disebut dengan al-inabah.
Dan tingkatan yang paling tinggi itu disebut dengan al-awwab. Yang pertama tadi, yang paling bawah adalah taubat, yang kedua adalah inabah, yang ketiga adalah al-awwab. Kita bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama, apa itu taubat? Taubat itu adalah memohon ampun kepada Allah, mengakui kesalahan kita, dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sudah kita lakukan. Itu yang disebut dengan taubat. Jadi taubat itu Bapak Ibu, setelah kita melakukan dosa, kita memohon ampun kepada Allah. Jadi patokannya itu adalah berbuat dosa. Tapi ternyata ada tingkatan yang lebih tinggi daripada itu. Tingkatan yang lebih tinggi daripada itu ada disebut dengan inabah. Apa itu inabah? Inabah itu adalah ketika kita sudah berbuat baik, kita berusaha untuk berbuat yang lebih baik. Jadi patokannya apa? Kita sudah berbuat yang baik, tapi kita ingin untuk berbuat yang lebih baik. Contohnya apa? Sederhana. Misalkan Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, ya, yang namanya sholat itu kan ada jadwal-jadwalnya ya Bapak Ibu, ya. Misalkan sholat zuhur, misalkan jam 12 sampai jam 3 sore. Nah, mungkin selama ini ada di antara kita yang sholatnya jam 2 atau jam setengah 3, tidak di awal waktu. Apakah itu berdosa? Secara fikih itu tidak berdosa. Kenapa? Karena kita masih sholat di waktu yang ditentukan. Karena zuhur itu jam 12 sampai jam 3. Kita sholat di jam 2. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin melakukan yang namanya inabah, berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, maka kita ubah waktu sholat kita. Selama ini kalau misalkan kita sholat zuhur jam 2, maka kita ubah untuk sholat zuhur di waktu azan, ya. Artinya ketika azan sudah berkumandang, kita bergegas untuk mengambil wudhu, kita bergegas untuk sholat ke masjid. Kemudian kita berusaha untuk sholatnya sekarang lebih cepat lagi di awal waktu. Nah, ini disebut sebagai al-inabah, ya. Dari yang sudah baik menjadi lebih baik. Itu adalah tingkatan yang kedua. Kemudian tingkatan yang paling tinggi Bapak Ibu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan al-awwab. Apa itu? Al-awwab. Apa itu al-awwab? Al-awwab itu adalah ketika seseorang merasa berdosa, merasa bersalah ketika dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan contoh sederhana, selama ini Bapak Ibu kalau kemana-mana itu selalu mengucapkan bismillah. Mau minum, bismillah. Mau naik kendaraan, bismillah. Mau masuk masjid, bismillah. Mau masuk rumah, bismillah. Apapun yang kita kerjakan itu kita iringi dengan bismillah. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba suatu hari ternyata Bapak Ibu lupa untuk mengucapkan bismillah atau lupa untuk mengingat Allah. Lalu ibu dan bapak merasa menyesal, merasa berdosa. Ya Allah, ampuni aku karena aku tidak ingat denganmu. Padahal yang kita kerjakan itu sebenarnya tidak berdosa, ya, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi kita merasa bersalah karena tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tingkatan yang paling atas. Biasanya ini para wali, para nabi, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ini juga dilakukan oleh manusia biasa seperti kita, Bapak Ibu. Sekarang kita introspeksi ke dalam diri kita. Kira-kira kita levelnya yang di mana? Level taubat, level inabah, atau level al-awwab? Kalau bisa kita upgrade, Bapak Ibu. Upgrade itu apa? Naik tingkat. Kalau sekarang masih di taubat, kita usahakan bisa sampai ke inabah. Kalau sekarang sudah di level inabah, kita berusaha untuk bisa sampai level al-awwab. Nah, ini Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu menjaga hubungan baiknya dengan Allah itu dengan cara berbanyak beristighfar. Kemudian bagaimana Nabi menjaga hubungan baik dengan manusia? Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah satu di antara kalian sampai dia
mencintai saudaranya sendiri sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus cinta, berbuat baik kepada saudara kita sebagaimana kita berbuat baik dan cinta kepada diri kita sendiri. Nah, ini adalah ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah kisah menarik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Bagaimana Nabi ini orang yang paling bisa menjaga perasaan orang lain. Ini mungkin masyhur juga kisahnya Bapak Ibu. Ya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berada dalam sebuah majelis ilmu dengan para sahabat. Ya. Tiba-tiba ada seorang petani anggur datang ke majelis Rasulullah. Petani ini membawa seikan anggur. Ya. Beliau membawa seikan anggur, kemudian datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku punya seikan anggur. Aku ingin menghadiahkan kepada engkau." Kata si petani tadi. Lalu Rasulullah menerima anggur tersebut dan mengucapkan terima kasih. Lalu Rasulullah langsung menyantap anggur itu satu persatu. Makan oleh Rasulullah sambil tersenyum. Anehnya Ibu, Bapak Ibu dan rahmat Allah, Rasulullah tidak menawarkan kepada para sahabat. Padahal anggur itu cukup banyak ya, satu ikan anggur. Beliau menghabiskan anggur itu di depan si petani yang memberikan beliau anggur. Sampai anggur itu habis, lalu petani itu berkata, "Terima kasih wahai Rasulullah, engkau telah menghabiskan anggur yang aku berikan. Sekarang aku izin pamit, aku ingin bekerja kembali ke ladang." Nah, setelah petani itu pergi dari majelis Rasulullah, lalu sahabat berkomentar, "Wahai Rasulullah, kami melihat engkau sangat lahap memakan anggur tadi," kata para sahabat. Lalu Rasulullah tersenyum. Kata Rasulullah, "Apakah kalian tahu mengapa saya tidak memberikan kalian anggur tadi? Mengapa saya menghabiskannya sendiri?" kata Rasulullah. Lalu para sahabat menjawab, "Kami tidak tahu, wahai Rasulullah SAW." Apa kata Rasulullah? "Saya sengaja menghabiskan anggur itu sendiri karena rasanya asam. Saya tidak mau kalau saya kasih anggur ini kepada kalian, mungkin saja salah satu di antara kalian nanti akan berbuka masam. Ya. Kalau misalkan kita makan anggur yang asam itu pasti wajah kita akan kelihatan ya, Pak Ibu. Ya. Takutnya kalau saya kasih anggur ini pada kalian, ada di antara kalian yang mengatakan itu asam dan akan menyinggung perasaan si petani tadi. Itulah kenapa saya habiskan anggur itu sendiri dan saya tidak kasih kepada kalian." Jadi Bapak Ibu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lihat betapa Rasulullah itu sangat menjaga perasaan orang lain, bahkan kepada seorang petani sekalipun. Beliau punya cara yang bijaksana untuk menjaga perasaan para petani. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu dalam rahmat Allah. Kemudian yang kedua, apa kunci hidup sukses yang kedua? Yang hidup sukses dunia dan akhirat versi Rasulullah SAW. Kuncinya yang kedua adalah Rasulullah itu menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Jadi meskipun Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, beliau tidak lantas beribadah dari pagi sampai malam. Ya. Beliau juga menjaga keseimbangan. Beliau juga pergi ke pasar. Ya. Beliau juga bekerja. Beliau juga bermain bersama anak-anaknya dan lain sebagainya. Kita mungkin sangat familiar Bapak Ibu, ada sebuah hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu diceritakan ada 3 orang pemuda yang mendatangi istri Rasulullah SAW. 3 orang pemuda ini penasaran sebenarnya seperti apa ibadah Nabi Muhammad ini. Ya. Beliau ingin tahu seperti apa sih ibadah Nabi Muhammad SAW ini. Barangkali mereka bisa meniru bahkan melampaui ibadah Nabi Muhammad SAW. Lalu datanglah para sahabat ini, tiga orang ini ke rumah Rasulullah SAW. Ketika mereka datang ke rumah Rasulullah, ternyata Rasulullah tidak ada di rumah. Lalu mereka bertanya kepada istri Nabi Muhammad, "Ya Ummul Mukminin, kami ingin tahu sebenarnya seperti apa ibadah Rasulullah ini." Lalu akhirnya istri Rasulullah menceritakan bagaimana Rasulullah ini beribadah. Oh, ternyata Rasulullah itu sholat, kemudian istirahat, kemudian terkadang beliau puasa, terkadang beliau berbuka, dan lain sebagainya. Lalu mendengar jawaban dari istri Rasulullah itu, berkatalah 3 orang tadi, "Oh, ternyata
ibadah Nabi Muhammad itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau begitu, kata pemuda yang pertama, kalau begitu saya akan sholat sepanjang hari. Dari pagi sampai malam saya tidak akan tidur, saya akan sholat sepanjang hari. Kata pemuda yang pertama. Kemudian pemuda yang kedua berkata, oh kalau seperti itu ibadah Rasulullah, saya akan puasa setiap hari sampai saya meninggal. Kemudian pemuda yang ketiga mengatakan, oh kalau begitu saya akan membujang. Membujang itu artinya apa? Pak, tidak mau menikah sampai akhir hayat saya. Kenapa? Supaya saya bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar itu, ya, istri Nabi kemudian menyampaikan kepada Rasulullah ketika Rasulullah sudah datang kembali ke rumah. Lalu marahlah Rasulullah SAW, ya. Mendengar itu Rasulullah marah. Kenapa beliau marah? Beliau mengatakan, ya, beliau memanggil 3 pemuda tadi. Beliau mengatakan, apakah benar kalian berkata demikian? Kata pemuda tadi, iya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, inni akhsyakum lillahi wa inni asqakum lahu. Kata Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah di antara kalian. Jadi jangan merasa yang paling hebat. Kata Rasulullah, aku adalah orang yang paling bertakwa. Namun demikian, aku juga sholat, aku juga istirahat, aku berpuasa, dan aku juga berbuka, dan aku juga menikah. Kata Rasulullah SAW. Jadi meskipun aku adalah orang yang paling bertakwa, tapi aku juga tidak selamanya selalu beribadah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Rasulullah. Barang siapa yang membenci sunnahku, membenci jalan hidupku, falaysa minni, maka dia bukanlah golonganku, kata Rasulullah SAW. Jadi apa hikmahnya Bapak Ibu dalam hati Allah SWT? Kita juga harus bisa menjaga keseimbangan, ya. Tanggung jawab kita sebagai seorang kepala keluarga, tanggung jawab kita sebagai istri, tanggung jawab kita sebagai anak, itu juga harus diperhatikan. Ada waktunya kita beribadah, ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita mengurusi anak, ada waktunya kita belajar, dan yang sebagainya. Maka itu adalah kunci yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kunci yang membuat Rasulullah itu hidup bahagia di dunia dan akhirat adalah beliau selalu merasa cukup dengan apapun yang beliau miliki. Kuncinya tadi adalah merasa cukup. Kalau ada orang yang mengatakan untuk bisa bahagia itu harus kaya raya, siapa bilang? Ya, siapa bilang? Kalau ada yang mengatakan hidup miskin itu tidak bahagia, siapa bilang? Kaya raya itu tidak menjamin kehidupan kita bahagia, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhananya banyak, ya. Contoh sederhananya ada di Jerman itu, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang miliarder, ya. Orang yang paling kaya di Jerman, hidup di tahun 1980-an. Beliau ini adalah orang yang kaya raya, tapi beliau memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kenapa beliau bunuh diri? Karena yang pertama, beliau terlilit banyak hutang. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau diteror sana sini. Kalau orang kaya raya itu, Bapak Ibu dan Bapak, saham di mana-mana bisa. Tidak tertutup kemungkinan akan diteror oleh banyak orang. Akhirnya karena banyak diteror, beliau memutuskan untuk bunuh diri. Kesimpulannya apa? Berarti kekayaan yang banyak itu tidak menjamin kita hidup bahagia. Sebaliknya, ada orang yang penghasilannya pas-pasan, mendapatkan uang setiap hari cukup untuk membelikan beras, membelikan sayur untuk anak istri di rumah untuk makan. Tapi karena merasa cukup, merasa bersyukur kepada Allah, tidak pernah merasa kesulitan. Apapun yang dia minta, apapun kebutuhannya tercukupi. Yang penting cukup. Ini yang disebut dengan selalu merasa cukup. Nah, ini adalah satu-satunya kunci kebahagiaan Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat kenapa orang banyak koruptor, ya, banyak korupsi. Orang koruptor itu Bapak Ibu dan Allah, mereka punya istri, mereka punya anak, punya mobil, punya rumah, punya jabatan. Tetapi kenapa mereka masih korupsi?
Jawabannya satu, karena belum merasa puas. Rasa puas itu kalau dituruti tidak akan pernah berhenti, Bapak Ibu rahmatullah SWT. Jadi kalau kita sudah merasa cukup dengan apapun yang Allah berikan, pasti hidup kita bahagia. Itu jaminan dari Rasulullah SAW. Nah, jadi Bapak Ibu rahmatullah, Nabi itu juga pernah selama sebulan, ya, diceritakan oleh para sahabat. Pernah Nabi Muhammad itu selama sebulan beliau hanya meminum air putih dan kurma. Tidak memakan roti, tidak memakan daging, tidak meminum susu, dan lain sebagainya. Beliau memilih untuk makan kurma dan minum air putih daripada harus berhutang atau harus meminta-minta kepada para sahabat. Nah, ini adalah salah satu bagaimana Rasulullah itu merasa cukup apapun yang Allah berikan. Beliau berusaha untuk merasa cukup dan menerima apa yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu. Yang terakhir adalah yang terakhir. Ini yang terakhir, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala. Kunci yang keempat adalah kunci sukses kehidupan Nabi Muhammad SAW, kehidupan dunia dan akhirat adalah menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Kita tahu Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu, beliau itu selain sebagai Nabi, beliau juga adalah seorang ayah. Beliau juga seorang suami, dan beliau juga seorang pemimpin. Ketika Nabi Muhammad dan para sahabat hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad itu diangkat sebagai pemimpin kota Madinah. Beliau memimpin umat Muslim, memimpin orang Yahudi, dan memimpin orang-orang Nasrani. Nah, namun demikian, Nabi Muhammad ini bisa untuk menjalankan amanah beliau dengan sebaik-baiknya. Ketika beliau menjadi Nabi Muhammad, ketika beliau menjadi Rasul, beliau menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Ketika beliau datang ke Taif, sebuah kota, ya, menjalankan misi kenabian, itu beliau dilempari batu oleh umatnya, ya, dilempari batu sampai diriwayatkan beliau itu kepalanya berdarah, Bapak Ibu yang dalam kata Allah. Punggung beliau berdarah, kaki beliau berdarah. Setelah itu datanglah malaikat Jibril menanyakan kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad, silakan berdoa kepada Allah untuk aku runtuhkan gunung ini. Supaya apa? Supaya umatku aku habiskan, kata malaikat Jibril. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan, biarlah mereka hidup, karena mereka ini adalah orang-orang yang tidak tahu. Jadi Rasul itu menjalankan misi dakwahnya. Ketika beliau sudah menderita, beliau tidak menyerah. Nah, ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab yang dijalankan oleh Nabi Muhammad. Kemudian Bapak Ibu, Nabi Muhammad juga kepala keluarga, ya, sebagai ayah. Terkadang Nabi Muhammad itu membantu istrinya memasak, ya. Kemudian beliau menyapu rumah, menjahit sepatu, menjahit baju. Walaupun beliau seorang pemimpin, walaupun beliau seorang Rasul, tapi beliau tidak pernah sungkan untuk menjahit bajunya sendiri. Nah, jadi ini adalah salah satu tanggung jawab amanah yang beliau jalankan sebagai kepala keluarga. Kemudian beliau juga sebagai pemimpin, Bapak Ibu rahmati Allah. Ada sebuah kisah, ini kisah terakhir Bapak Ibu, ya. Ada sebuah kisah yang bisa kita teladani. Beberapa hari sebelum Nabi Muhammad wafat, beberapa hari sebelum Nabi Muhammad meninggal, itu Nabi Muhammad itu mengumpulkan para sahabat di sebuah lapangan. Ya, beliau berkhutbah. Setelah beliau berkhutbah, beliau mengatakan, wahai para sahabat, jika ada di antara kalian yang merasa pernah terzalimi olehku, maka sekarang angkat tangan kalian dan silakan balaskan kezaliman itu kepadaku, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang yang pernah menzalimi Rasulullah, kalau ada orang yang merasa pernah terzalimi oleh Nabi Muhammad, silakan balaskan kezaliman itu hari ini, kata Rasulullah SAW. Waktu itu para sahabat diam. Ternyata ada satu orang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu orang yang mengangkat tangan. Wahai, namanya itu adalah Akasha. Akasha ini mengangkat tangan dan dia berkata, wahai Rasulullah, aku pernah engkau zalimi. Aku ingin membalaskan itu hari ini, kata Akasha. Lalu ketika itu terkejutlah para sahabat. Tidak menyangka ada ternyata orang yang merasa terzalimi oleh Rasulullah SAW. Kemudian Akasha itu dipanggil oleh Rasulullah ke depan dan dia maju ke depan.
Lalu Rasulullah berkata, wahai Aisyah, apa yang membuat engkau pernah terzalimi? Lalu dia menjawab, wahai Rasulullah, pernah dalam suatu peperangan engkau tidak sengaja mengayunkan cambukmu dan cambuk itu mengenai punggungku. Kata si Aisyah, aku ingin membalaskan itu hari ini, wahai Rasulullah. Nah, lalu para sahabat waktu itu terkejut, ya. Kok bisa sahabat itu ingin balas dendam kepada Rasulullah? Sampai sahabat, ada salah satu sahabat itu berdiri dan mengatakan, wahai Aisyah, tabban laka ya Aisyah, celakalah engkau, berani-beraninya engkau ingin balas dendam kepada Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Biarkan saja, ya, biarkan saja Aisyah. Lalu Rasulullah menyuruh salah satu sahabat untuk mengambil cambuknya ke rumah. Lalu diambilkanlah cambuk oleh sahabat, kemudian dia memberikan kepada Aisyah. Kemudian tidak sampai di situ, Bapak Ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa kata Aisyah? Wahai Rasulullah, ketika cambukmu mengenai punggungku, ketika itu aku dalam keadaan tidak memakai baju. Jadi cambuk Rasulullah itu langsung mengenai punggungnya, tidak mengenai bajunya. Maka pada hari ini Rasulullah kata Aisyah, aku ingin engkau membuka baju, aku ingin mencambuk engkau sebagaimana engkau dulu mencambuk, kata Aisyah. Lalu Rasulullah SAW pun tidak marah. Beliau lantas membuka bajunya, ya, menurunkan bajunya, kemudian mempersilahkan Aisyah untuk mengayunkan cambuknya. Kalau bayangkan Bapak Ibu, kalau kita yang ada pada hari itu, pasti kita akan sangat-sangat marah kepada si Aisyah. Tapi Rasulullah tidak. Maka ketika itu Bapak Ibu dalam kata Allah Subhanahu wa taala, Aisyah ini, ya, tiba-tiba langsung memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menangis dan mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tidak mungkin tega untuk mencambukmu. Aku hanya ingin untuk memeluk tubuhmu. Ya, dia ingin agar kulitnya bersentuhan dengan kulit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya dia dengan Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu dalam kata Allah Subhanahu Wa Taala, hikmahnya apa? Hikmahnya adalah Rasulullah itu mengajarkan kepada kita, kalau kita sudah diberikan amanah, ya, sudah diberikan amanah apapun amanahnya, apakah itu sebagai istri, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai ketua atau kepala di kantor atau lain sebagainya, maka jalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Ini adalah kunci kehidupan kita bisa bahagia di dunia dan akhirat. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita simpulkan ya 4 hal tadi. Yang pertama adalah kunci yang pertama adalah hablum minallah dan hablum minan nas. Menjaga hubungan baik kepada Allah dan manusia. Yang kedua adalah hidup dalam keseimbangan antara dunia dan akhirat. Terkadang kita beribadah, terkadang kita juga melaksanakan kewajiban kita di dunia. Kemudian yang ketiga adalah selalu merasa cukup dengan apapun yang Allah berikan dalam hidup kita. Dan yang terakhir adalah menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Nah, inilah Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah semoga dari pelajaran yang kita sampaikan hari ini mudah-mudahan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita dan kita bisa mengupgrade diri kita menjadi lebih baik dan menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah untuk tausiah kita pada hari ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari hal tersebut. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu dan Allah SWT, mari kita mengadahkan tangan kita kepada Allah, kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna min
التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اصلح لنا ديننا التي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Bismillah. Amin ya Allah ar-Rahman ar-Rahim. Amin ya Mujib as-Sa'il. Ta'afir subhanallah wa tahiyatuhu fi as-salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan selesainya doa maka selesailah kajian kita